Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky's never been clearer than now. Itu saya disuruh ngurus surat N1 sampai N4. Itu saudara Aurel sama Atta itu aja. Saya diminta dari Mbak Yeni itu dari RT langsung ke kelurahan itu aja. Biasanya sih ya bisa 2 minggu, bisa sebulan juga. Makanya kalau yang ini kan ya, kalau yang biasanya saya kerjain ya paling lambat ya sebulan. Paling lambat sebulan. Iya. Kalau yang ini saya nggak tahu, ini dari kabar dari Mbak Yeni sendiri. Masih nunggu berarti. Masih nunggu kabar. Makanya saya juga lagi nunggu kabar dari dia. Nah, kalau seandainya udah ada kabar, saya juga langsung. Iya, dari minggu kemarin dari hari Senin kayaknya, Senin dah. N1 itu data-data keluarga Pak Anang sama itunya, data-data keluarga Pak Anang, apa fotokopi KTP dan macam-macam. Kemudian kalau N1, N2 keterangan, sampai N4 itu keterangan nikah, tempat nikah sebenarnya sih, tapi untuk tempat nikahnya belum ketahuan karena memang belum dikasih kabar. Tanggalnya pun belum ada. Belum sampai ke KUA. Kebetulan kan ini surat numpang nikah. Surat numpang nikah ini kan harus ketetapannya dari kelurahan langsung ke KUA. Jadi dari KUA ditetapkan nanti di Jakarta mana gitu. Tapi belum dikasih tahu untuk tempatnya. Karena tanggal dan tempatnya belum ketahuan, jadi kita nggak berani menetapkan. Jadi dari pihak kelurahan, ya saya sendiri juga nggak berani. Memang kalau nggak ada tanggal dan tempat KUA, tempat yang ditetapkan dari pihak lakinya, ya nggak berani dikasih. Belum ada kabar. Justru saya juga sama-sama nunggu dari Mbak Yeni sendiri. Infonya dari Mbak Yeni. Masih, Pak? Domisili Aurel KTP sini. Di mana, Pak? Dia masuk di RT 5 di RW 13 Villa Cinere, Mas. KUA-nya ya KUA Ciputat Tinur kalau KUA daerah sini, tapi kan dia numpang nikah katanya. Numpang nikah yang saya buat itu numpang nikah. Jadi ketetapannya numpang nikahnya di daerah Jakarta Barat, tapi nggak tahu juga maksudnya daerah mananya. Itu kemarin baru dibilang JCC aja sih, tempat nikahnya JCC sama di Istiqlal, kata dia sih, tapi itu belum Pak, belum pasti, dia bilang gitu. Kalau di N4 ya walinya Pak Anang, kalau di surat itunya Pak Anang, tapi untuk yang lain-lain enggak ada. Karena yang saya bikin dari Pak Anang, terus ibu kandung Sidayanti, ibu kandung itu harus ada di itu di N berapa itu, N2 untuk. Nah, walinya saja. Pak Anang aja di surat itu, Pak Anang, Atta sama Aurel yang itu. Kalau ibu kandung nggak ada di situ. Memang tidak tertera Pak ya? Nggak ada tertera. Cuman dia mungkin buat data di N1 kalau nggak. Baju yang saya kerjakan itu untuk Aurel, Atta, dan keluarga inti mereka. Keluarga Atta ada. Keluarga Atta itu Atta sama adiknya Atta, Torik, dan tante dan paman. Kedua orang tuanya enggak. Oh, enggak. Karena kayaknya sih enggak ada. Ya pasti spesial ya. Ada beberapa yang memang mereka udah request gitu, warna, model, dan bahan. Konsepnya sih baju kurung yang aku buatkan dengan bawahnya soket. Kita pasti pilih bahan yang pasti nyaman, yang berkualitas tentunya. Terutama sih lebih konsentrasi ke warna pemilihan Aurel. Iya sih, kalau bahan memang bahan impor, Mbak. Pastinya itu saya pakai sih ada yang bahan lace Prancis,
Ada, itu ada Swarovski, diamond, dan mutiara. Kalau di lamaran kayaknya nggak ada tuh. Oh, Cuman itu tadi sih kita masukkan unsur songketnya. Gitu. Karena berawal waktu itu kan Aurel masih belum bisa berkomunikasi banyak karena masih sakit pada saat itu. Jadi saya dengan Atta gitu. Akhirnya saya tawarkan apakah mau batik atau songket gitu. Setelah saya presentasi beberapa bahan, Atta menentukan ya udah songket. Dan pada saat itu juga Atta ada komunikasi sama Aurel, video call gitu. Aurelnya setuju kalau bawahannya dengan songket. Pastinya sih lumayan mas, karena kita mengerjakan juga pasti menyesuaikan ya selera mereka tentunya gitu. Desain, pemilihan bahan yang berkualitas, jadi pasti budget itu Ratusan mungkin atau kisarannya ratusan atau sampai M? Enggak sih, kalau ratusan bisa mas nyampe. Kalau tempat ya mau deh, kalau tempat bisa kayaknya saya nggak bisa tempatnya. Siapannya sangat mepet sebenarnya. Waktu itu sih Bunda sebenarnya udah meminta sebelum mereka sakit gitu loh, tapi akhirnya ke pending karena dia sakit. Nah ini pengerjaannya hanya 10 hari. Waktunya memang sangat mepet banget. Waktunya untuk mengerjakan segitu banyaknya baju itu sangat sempit sih sebenarnya waktu yang saya diberikan gitu. Tapi ya kita prioritaskan lah ya, karena memang ini hal yang sangat penting juga sih, kesempatan juga yang baik gitu ya. Saya usahakan lebih prioritas 90%. Karena acara tinggal sehari, udah fitting sih, udah final fitting sebenarnya, udah final fitting, cuman masih ada koreksi sedikit karena Aurel agak sedikit mengurus. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, sehat, dan apa yang kami kerjakan buat mereka bisa terpuaskan. Akhirnya ketemu sama atunya kemarin. Ketemu ya kemarin ya? Ya. Kapan tuh kalau boleh tahu? 3-4 hari yang lalu. 3-4 hari yang lalu datang akhirnya, dan alhamdulillah kita hargai itu, ya kan, silaturahim dari Atta ketemu Atu akhirnya kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu bersama Torik, sepupu yang lain, jadi tidak disertai oleh Aurel. Bisa jadi saja Atta mengajak Atunya, tapi kan Atu sudah 80 sekian tahunnya umurnya. Kondisi COVID saya tidak tahu. Tapi kalau kami sebagai om-om dan tante-tantenya belum ada kabar dan pemberitaan apa-apa. Doain aja ya, semoga lancar. Belum mendapatkan kabar tentang tanggal berapa lamarannya, dan juga belum ada komunikasi tentang acara dan sebagainya. Atta memberitahu memang melalui WhatsApp di grup keluarga kita, ya kan, keluarga kita yang artinya dari pihak Bang Halilintar ya. Kemudian Atta juga ada setelah itu datang ke ayah kita, ke papa, untuk memberitahukan tentang rencananya menikah itu, dan tentu memohon doa restu. Namun belum ada pembicaraan apapun tentang tanggal acara, apakah lamaran. Terus terang kami sebagai keluarga melihat cara Atta yang melaksanakan acara ini, kita tidak tahu kenapa Atta memilih cara yang demikian, ya kan. Mungkin dia ada pertimbangan sendiri, barangkali teman-teman wartawan silakan tanyakan kepada Atta. Kepada saya sebagai omnya, sebagai pamannya, dan juga abang saya, ada 2 orang, kakak saya, dan memang sampai saat ini belum ada pemberitahuan kabar tentang tanggal-tanggal yang para wartawan sebutkan tadi. Tapi tetap kita hargai keputusan Atta untuk ingin mengajak, ingin melibatkan dan sebagainya. Itu adalah pilihan masing-masing. Ya, itu pilihan dia. Iya, terbatas. Jadi nggak bisa rame-rame. Cuman tergantung tempatnya, kalau ada izinnya bisa, kan ada yang 25% dari lokasi baru bisa. Apa? Belum ada penentuan tanggal.
Ya kebetulan kan tadi kita pulang syuting masih agak siang. Ya, kebetulan sekalian mampir dulu ke sini kan si kakaknya kurang sehat juga katanya. Ya kurang sehat bukan sakit. Begitulah istilahnya. Kalau kegiatan ada. Tadi habis selesai syuting saya jam 4 langsung ke sini. Bawa diri aja. Nggak bawa apa-apa. Kalau memang kita ada waktu terus di sininya juga ya itu ya kita sekalian kalau itu mampir ke sini. Alhamdulillah sih cuma ya lemesnya tetap kurang sehat lah intinya gimana entah kecapean atau masuk ya kalau masalah saling support ini saya kan anak dong, kalau anak harus dijaga, itu yang utamanya saya ngejaga anak aja gitu. Ya kemarin sempat dibawa di IGD sekitar jam 2-an, mungkin karena kecapean kali ya. Iya, soalnya kali pertama sih memang udah beberapa kali ditemenin. Alhamdulillah sih memang Dede itu bentuk support dia dengan apa yang saya kerjakan gitu. Alhamdulillah udah sehatan, ya doain ya. Nggak bawa apa-apa, doain aja, udah. Holding close, holding clearer than now. Kembali ke rumah kami gitu. Artinya yang benar-benar yang selama 20 tahun kita membina rumah tangga itu ada di sana gitu, di Sentul gitu. Saya belum tidur di sana, jadi saya masih tidur yang di Jakarta. Seluruh kenangan kami berumah tangga memang semua ada di sana gitu loh. Ya jadi bukan saya nggak berani, bukan apa gitu. Tapi sementara ini karena dekat ke sini ya, jadi dekat ke makam, terus papa saya almarhum juga ada di depan sana gitu. Jadi untuk sementara saya ada di sini gitu. Oke, minggu depan sih saya sama anak-anak mungkin sudah mulai tidur di Sentul gitu. Sampai nanti waktu 40 harian kembali lagi ke Jakarta. Kemarin ya itu bahwa ketika saya pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang gitu ya saya cuma merasa bahwa suasananya ya cukup berduka gitu di rumah itu gitu. Sehingga sore sebelum maghrib juga saya udah bergerak kembali ke Jakarta. Dua hari pertama itu memang cukup berat buat kita ya, terutama dari mulai malam kita ditinggalkan terus 2 hari ke depan. Meskipun berat tapi saya bisa menguasai diri saya gitu. Tapi ya anak-anak alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai baik. Meskipun yang si kecil, si bungsu ya Karnisha ya agak pelan tapi sudah mulai menerima karena dia paling dekat sama bundanya. Karena dia yang lebih sering mungkin tidur bareng sama bundanya gitu ketimbang saya gitu. Jadi memang dekat sekali selama 2-3 tahun belakangan ini gitu. Tapi yang lebih menghibur dia adalah para tante-tantenya, saudara-saudaranya, teman bundanya gitu. Jadi diajak olahraga hari kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.